Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Mentianti, nomor induk mahasiswa 2003133396. Video ini dibuat untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Asep Rudiana, SHMH. Identifikasi masalah. Indonesia adalah negara yang bineka. Kebinekaan Indonesia itu terdapat dalam hampir seluruh aspek kehidupan. Salah satunya adalah dalam hal agama. Republik Indonesia mengakui 6 agama sebagai agama resmi dan juga aliran-aliran kepercayaan lainnya. Agama menjadi salah satu hal yang sensitif bila dikaitkan dengan keharmonisan dan toleransi. Tentu saja, dengan adanya keberagaman masyarakat Indonesia ini, sering terjadi gesekan-gesekan. Akar dari gesekan-gesekan tersebut adalah perbedaan paham dalam melihat sesuatu hal, yang mana ini sangat kental di dalam agama. Toleransi dan intoleransi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh hal itu. Dalam hubungan antar agama, banyak muncul kasus-kasus. Contohnya adalah kasus penistaan agama. Penistaan agama adalah tindakan penghinaan, penghujatan atau ketidaksopanan terhadap tokoh-tokoh suci, artefak agama, adat istiadat, dan keyakinan suatu agama. Berikut ini adalah contoh kasus terhadap penistaan agama, yaitu kasus Joseph Paul Zhang yang dijadikan tersangka atas penistaan agama dan ujaran kebencian. Dalam unggahan YouTube-nya, ia mengaku bahwa ia adalah Nabi ke-26 serta menghina Nabi Muhammad SAW. Dan ia mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mengerikan. Dari ungkapan tersebut, kita mengetahui bahwa ia telah menunjukkan sikap intoleransi. Bahkan, ia membuat sayembara untuk siapapun yang berani melaporkannya ke polisi akan diberi imbalan. Cara menyikapi kasus-kasus penistaan agama. Sebagai seorang muslim dan warga negara yang baik, sebaiknya kita bisa menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang berbau diskriminasi terhadap SARA. Sejatinya kita harus berpikir panjang dan alangkah baiknya kalau kita bersabar dan menahan diri. Kita meyakini bahwa perbedaan merupakan sunatullah yang perlu kita pahami bersama. Jika tak ada perbedaan, mungkin saja Tuhan tak memberikan peran akal untuk memilih yang baik dan kepandaian bersikap. Anggap saja hal ini sebagai cara Tuhan mengaktifkan sel-sel otak kita agar mau berpikir. Perlu diingat juga, kebebasan berpendapat tidak menjamin untuk seseorang bebas dari konsekuensi logis akibat pendapat kita. Landasan Yudiris. Hukum tentang penistaan agama telah diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Pasal 156A menyasar setiap orang dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, atau dengan maksud supaya orang tidak menganut agama apapun. Pelanggaran untuk pasal ini dipidana penjara selama-lamanya 5 tahun. Kemudian ada UU ITE pasal 28 ayat 2. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang biasa disebut dengan SARA. Kesimpulan. Berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan, bahwa penistaan agama atau fenomena intoleransi dan segala bentuk diskriminasi terhadap SARA dalam kehidupan bermasyarakat dapat menimbulkan perpecahan terhadap kerukunan umat beragama dan perpecahan NKRI. Dan kita harus melawan hal tersebut. Sebab jika dibiarkan maka akan mengaburkan nilai kekuatan besar bineka kita. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan serta kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.